Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai aja ya. Kita mulai aja. Saya hari ini kita itu review kuis 1 dan 2. Yang pertama, sebentar, kuis 1 dulu ya. Saya share. Sebentar. Sorry. Nah, saya chargernya baru datang. Nah, jadi begini. Kemarin 2 kuis tuh udah dikerjakan dan hasilnya sudah ada. Nah, sekarang kuisnya akan saya bagikan, ya hasilnya, rekapnya akan saya bagikan. Terus, ini saya tunjukin dulu ya. Share sih. Window. Nah, ini kelihatan ya. Wis, ini sih. Nah, ini salah salah. Oke. Ini nih. Di sini udah direkap skornya, lalu siapa orangnya, NIM ya. Lalu ada soal-soalnya. Ini. Ya, ini ya. Skor, NIM, lalu soal. Nah, dari sini nanti kan bisa dilihat siapa yang dapat skor berapa. Skor ini maksimalnya kan 87 seperti saya bilang ya. Maksimal 87, skornya 25 dari 87. Terus nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, nanti masing-masing ini yang paling atas ini, kolom C dan sampai kolom W itu adalah pertanyaan yang disampaikan di kuis pertama. Lalu kolom di bawahnya itu adalah jawaban yang dipilih oleh masing-masing orang ini. Kita gedein ya. Kecil banget. Nah, misalnya ini pertanyaannya, mana yang merupakan contoh konkret dari sosioteknologi informatika? Di sini kan jawaban yang dipilih oleh si yang pertama ini, terus ini jawaban yang kedua dan seterusnya. Dari sini kan nanti bisa dilihat ya prosentasenya, statistiknya bisa dilihat ya, siapa yang milih jawaban peluncuran, siapa yang milih jawaban penelitian, ada berapa jumlahnya, bisa dilihat statistiknya. Kenapa saya begini kan? Karena di sini kemarin kita kan mempelajari tentang chapter pertama ya, definisi dari sosioteknologi informatika. Di mana sosioteknologi informatika itu salah satu
eh, apa namanya, salah satu fondasinya itu adalah data. Nah sekarang hasil kuis kalian yang sudah dikerjakan kemarin, kuis 1 sama 2 itu mengandung data. Nah di sini datanya adalah jawaban dari masing-masing orang, seperti dataset yang pada umumnya aja sebenarnya. Nah di sini ada pertanyaan, lalu ada kumpulan pilihan dari masing-masing orang, gitu ya. Ini juga kumpulan dari masing-masing orang. Tapi pilihan ini tidak ditunjukkan bahwa mana yang benar, mana yang salah tidak ditunjukkan. Tapi yang harus kalian eksplorasi adalah dari misalnya pertanyaan pertama ini, maka kemunculannya ada berapa, statistiknya seperti apa. Misalnya bisa pakai bar graph atau pakai ya angka biasa juga bisa. Yang penting bisa keluar pilihan pertama itu ada sekian orang yang milih, pilihan berikutnya ada sekian orang, dan seterusnya. Dari situ nanti kalian diskusikan supaya dari statistik itu, statistiknya nanti kayak gini. Contoh ya, share screen semuanya aja lah saya. Stop. Semua ganti-ganti ini, entire screen. Kayak gini nih datanya nanti. Ya. Nah, kayak gini. Nanti akan keluar data yang seperti ini. Nah, dari hasil ini kayak survei ya, kayak pilpres jadi rasanya ya. Ini paslon 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, dari situ nanti kalian pertimbangkan apakah dari statistik ini menunjukkan bahwa pilihan yang paling banyak itu memang menurut kalian yang paling betul. Ya, kalau memang iya, kalian boleh menentukan bahwa pertanyaan ini jawaban yang paling betul adalah yang ini. Itu ya. Nah, nanti semua pertanyaan yang ada di sini kalian diskusikan, kalian bikinkan bikin semacam statistiknya bersama-sama ya. Karena di sini ada 3 kelas kan, berarti masing-masing kelas nanti itu bikin ya diskusi, kelas A diskusi sendiri, kelas B diskusi sendiri, kelas C diskusi sendiri untuk satu kuis yang datanya seperti ini ya, yang sudah kita dapatkan. Nanti saya share, kalian unduh lalu melakukan hal itu. Nah, masing-masing pertanyaan dibikin statistik jawabannya apa saja. Setelah ketemu statistiknya keluar, baru kalian diskusikan sepakat nggak sama statistik ini. Kita mau milih yang mayoritas atau milih yang menurut kalian yang terbaik, jawabannya yang mana, gitu ya. Dari sini paham nggak? Di sini kita latihan untuk berperan sebagai analis data ya ceritanya. Karena di sosioteknologi informatika itu kayak gitu. Data kita dapat, lalu kita harus melakukan sesuatu terhadap data. Nah, ini yang kita lakukan sekarang ini adalah praktek. Mempraktekkan data hasil kuis kalian untuk didiskusikan secara statistik, kuantitatif kan keluar ya, pilihan yang terbanyak itu mana. Kemudian setelah itu baru keputusan akhir adalah hasil rembukan di masing-masing kelas. Masing-masing kelas rembukan bahwa pertanyaan 1 ini kami sepakat sama vote-nya. Ya, pilihan terbanyaknya berapa. Terus misalnya kami nggak sepakat karena itu vote-nya salah semua. Maksudnya vote terbanyak ternyata nggak sesuai. Kami milihnya lebih tepat yang ini karena seperti itu. Nanti gini aja lah, karena di sini ada berapa soalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gini. C sampai W adalah 21. Ada 21 berarti kelas A, perhatikan ya, terutama PJ nih.
Kelas A ngerjain yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tandain ya. Kelas A itu warnanya adalah ungu. Salah. Di highlight aja. Biru ya. Yang berikutnya J 1, 2, tes. Tuh. Yang kelas B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kelas B. Kita kasih warna hijau. Ini ya. Terus kelas C sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah. Ini warnanya adalah kasih warna ini. Nah, pink. Udah. Nah, nanti hasilnya adalah yang kelas A dan kelas B dan kelas C itu harus memberikan di paling bawah sendiri ya, yang lurus dengan pertanyaan ini. Di bawah sini diberi keterangan, dikasih pilihan apa namanya, statistiknya ya, statistik pilihan, yo, grafiknya, grafik dari itunya ya, kalian bikinkan seperti ini grafiknya, kayak gini grafiknya. Ini contoh ya, ini ya, grafik kayak gitu, bebas grafiknya, boleh miring ke atas, miring ke bawah, silahkan. Yang penting ada pilihannya kelihatan. Lalu dari grafik di bawahnya mungkin ada jawaban. Ada jawaban keputusan dari kelas, diskusi kelasmu ya. Keputusan dari diskusi kelasnya adalah memutuskan jawaban yang terbaiknya. Langsung sebutin aja jawaban terbaiknya apa. Ya, jawaban terbaik apa? Nanti di bawah sini itu adalah yang sini tadi grafik ya, bar graf. Bar graf. Terus yang berikutnya itu adalah keputusan pilihan hasil diskusi. Kemudian yang bawahnya lagi itu adalah indikatornya ya. Indikator itu antara pilihannya vote atau diskusi ya. Nah, kalau vote itu berarti mengikuti bar graf, artinya pilihan diskusinya itu adalah hasil dari pilihan mayoritas di bar graf yang tertinggi yang diambil kalau vote. Kalau yang diskusi artinya adalah tidak sesuai vote, tapi keputusan kalian sendiri. Nah, di sini kalian harus berdiskusi ya. Oke, nah ini nanti saya share. Ini saya share di Google Drive. Google Drive. Sosiologi. Kuliah. Kuliah mana nih kuliah? Ini. Sosio. Nah, ini. Di sini ada Q1 untuk direview. Nah. Nanti ini saya buka, saya share ya. Kemudian siapapun yang punya akses itu saya pengen PJ-nya sopo iki. PJ-nya saya minta tolong PJ kelas A, PJ kelas B, PJ kelas C itu nulis email di chat. Tulis saja. Ini Dimas tanya diagramnya boleh bentuk lain nggak? Batang aja pokoknya. Kan saya bilangnya bar graf ya, batang. Tolong PJ kelas A, kelas B sama kelas C
segera menuliskan emailnya di sini ya. Email PJ masing-masing kelas. Nanti PJ itulah yang akan punya akses ke Google Drive saya. Ayo, mana PJ? Kelas A, kelas B, kelas C? Kelas C, Sofia. Ini saya share. Sofia. Terus lagi kelas B. Satunya kelas A, mana kelas A? Halo kelas A? Atau ini wakilnya boleh? Agak cepet Rek, kelas A. Editor. Mana nih kelas A nih? Halo kelas A ada di sini nggak? Ini ada. Ayo kelas A, mana nih orangnya? Nggak ada kelas A nih. Oke, saya lupa presensi. Kalau nggak ada kelas A nggak saya presensi ya. Kelas A semuanya. Yang ada kelas C sama B. Pertemuan keempat. Review quiz. Review. Oke, Pak. Tunggu Pak nih, saya koordinasi kelas dulu di sini. Sekarang tanggal 22 jam 13.10 sampai 14 sampai 15. Nah, 14.50 kelas A apa ya Adil ya? Oke, merek kamu kalau nggak respon nggak tak absen. Ya Pak, maaf Pak. Nah, nggak responnya ini Google Meet tapi kamu tetap harus respon. Kalau PJ-nya nggak respon, yang lain harus cepet-cepet take over. Kalau lama-lama tak take down nanti kelasnya. Udah clear belum? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ya ini saya share tambahin orang. Nah, jadi filenya ini kalian bisa langsung akses, terus bekerja sesuai diskusikan ya, kalian diskusikan. Nah, ini kan lelek gini. Nah, kalian diskusikan ini untuk kelas A yang biru, hijau kelas B, yang ungu kelas yang pink kelas C. A, B, C. Nanti di bawahnya panduannya, nah, kalian bikin bar graf, lalu pilihan hasil diskusi, lalu
pilihan hasil diskusi itu berdasarkan vote atau ini apa nggak mengikuti vote atau diskusi. Tulisannya cuma vote atau diskusi aja gitu. Udah. Terus itu yang apa Q yang pertama ya. Sebelum saya lanjutkan, untuk ini udah clear kah? Q yang pertama. Kuisnya kan ada 2 ya. Nanti ada kuis 2. Kuis 2 itu saya upload juga. Langsung tak upload ya. Nah, di sini tetap konsepnya adalah praktik. Jadi kalian kan tadi Q1 udah seperti ini datanya ya. Ke bawah. Berikutnya Q2 kalian berhadapan dengan data yang sangat berbeda lagi. Tugasnya sama. Cuman bentuk datanya ini lain, saiki. Nah, ini lihat. Di sini ada pertanyaan, lalu ada akurasinya berapa. Kemudian, nah di sini malah ada akurasinya, ada yang benar salahnya ketahuan. Tapi tidak diketahui mana yang benar, yang mana yang salah. Kalian harus lakukan ini. Di sini sudah ada nama orang-orangnya. Terus yang paling bawah itu ada nilainya, nilai per orangnya ya. Berapa persen dia betul, berapa. Nah, nanti konsepnya adalah kalau tadi data yang kuis 1 itu kan ke bawah, pertanyaan ke bawah gitu ya. Sekarang pertanyaan yang kuis 2 datanya adalah vertikal. Horizontal, ke samping. Nah, yang kalian akan lakukan sama dengan yang Q1, nanti di endingnya sini. Nah, di sini itu adalah statistiknya, kemudian keputusan gitu ya. Terus yang sini adalah indikatornya. Nah, di sini yang kalau statistik kalian bikin gambar grafiknya, keputusannya adalah pilihan jawaban untuk soal itu mana yang dipilih, sedangkan yang indikator adalah hasil dari voting atau dari keputusan bersama. Nah, nanti membaginya juga sama nih, baginya ini bagi ini. Jadi sudah ada 40, jadi saya bagi nomor 1 sampai 40 bagi 3 itu berapa ya? Kalkulator 40 dibagi 3 13. Jadi karena tadi kelas A nih responnya agak lambat sedikit, jadi tak kasih 14. Ini kelas A saya kasih warnanya sama ya, hijau. Jadi biru, hijau, pink kali. Tak kasih warna biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini warnanya adalah hijau. Kelas B yang terakhir tuh ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3. Ini kelas C, warnanya adalah ungu ya, warnanya ungu. Nah, ini juga akan saya share kepada orang-orang tadi ya. Nah, ini Adil Abdul Sofia. Share. Adil, ini Abdul Sofia. Ini. Sudah. Linknya saya taruh untuk yang Q1, linknya di sini. Q1 itu linknya, khusus yang PJ aja yang akses ya. Yang lainnya caranya gimana, kalian atur. Kemudian yang Q2, copy link.
yang Q2 datanya sana. Nah, yang kalian lakukan di sini itu adalah salah satu tahapan krusial dalam sosioteknologi informatika. Nah, ini lebih ke praktek ya. Jadi kuismu sendiri itu yang kalian proses sekarang. Oke, saya kasih waktu sampai jam. Jadi kalian harus bekerja cepat. Kalian atur, kalian koordinasi, kerjasama ya, satu kelas kan soalnya. Jadi harus pinter-pinter caranya bagaimana, entah distribusi soal atau gimana, aturan loh. Diatur. Saya kasih waktu sampai jam iki. Guys, kok lihat sini sih? Sekarang jam berapa sih? 1.38 sampai jam eh, eh, 14 sampai 14.15. 14.15 kalian ini ya, di sini dua file ini Q1 sama Q2 ini harus sudah ada jawabannya. Di semua ininya sudah ada jawabannya. Ya. Silakan kalian atur koordinasi. Untuk Google Meet-nya bisa kalian tetap join di sini ya, silent aja nggak apa, tapi bukan silent majority ya, tetap silent aja. Diskusi dipakai media yang lain diskusinya, setelah itu diupdate ke dalam Q1 to review sama Q2 to review. Jam 14.15 beres, setelah itu nanti saya akan tunjukkan kuncinya. Saya akan berikan kuncinya, tapi nggak saya share datanya. Saya hanya kasih tahu kunci yang ini yang sesuai nggak, ini ya sesuai nggak. Kita akan lihat satu persatu bagaimana hasilnya ya. Oke. Nah, berikutnya saya serahkan ke masing-masing kelas untuk bekerja sama, Mas. Ya, mengerjakan sesuai pembagian kelompoknya ini. Oke, dah. Silakan selamat bekerja sampai 14.20 lah ya. Sampai jam 2 lebih 20. Jadi ada waktu sorry. Iyalah 14.20 cukup. Ya. Oke, selamat bekerja. Iya.
Bikin apa nih? Bikin kayak gitu.
Oke, saya kembali lagi ya. Maaf, barusan selesai bimbingan S3. Kita lihat hasilnya ya. Saya mau buka yang Q1 yang ini. Nah, ini. Kita bandingkan ya. Sorry, bukan yang ini. Kita bandingkan hasil diskusi kalian sama yang ini. Nah, ini. Oke. Nah, yang pertanyaan pertama. Kuis yang pertama, ya perhatikan ya. Di sini kalau menurut hasil kalian tuh, mana konkret dari contoh konkret sosioteknologi informatika? Kalau mayoritasnya ini kan, kalian sepakat ya, food ya. Nah ya benar ini, yang nomor 1 benar. Terus kedua itu adalah food juga karena membantu ya, is clear. Nomor 2 oke. Nomor 3 adalah apakah dari food juga? Food juga benar. Jawabannya adalah urutannya 34125. 34251 udah betul. Terus berikutnya itu adalah produktivitas. Urutan yang di sini jawaban kuncinya itu yang hijau ya. 13245. Nah, udah food juga. Terus yang lanjut, nah di sini ada 2 jawaban ya. Society 5.0. Nah, sini hasil di sini apa lagi? Nah, kalian baru jawab 1 nih. 1 lagi adalah yang ada hubungan masyarakat dengan teknologi dan hubungan yang dijembatani teknologi. Mesti ini ya. Kalian masih jawab yang buat masyarakat dengan teknologi. Karena teknologi tidak hanya dipakai oleh masyarakat, tapi juga jembatan untuk masyarakat dalam mencapai suatu tujuan. Ya, jembatan-jembatan itu contohnya adalah kalau kita sebagai pengguna teknologi itu ya apa ya? Ini kayak si IoT. Nah, itu kan kita memanfaatkan konsep IoT ini supaya kita bisa mengontrol objek-objek lain secara remote. Itu pengguna. Tapi kalau menjembatani, kita ingin mencapai sesuatu, nah gampangnya itu kayak Gojek itu loh, right? Itu udah jembatan, itu third party. Ya. Terus lanjut. Skema yang betul adalah society. Di sini seleksi adalah data collection ya. Pilihannya banyak ini. Di sini ada pilih lebih dari 1 kan. Kalian jawabnya cuma 1. Kalau pilih lebih dari 1 harusnya jawaban lebih dari 1, yaitu yang benar adalah data collection penting. Setelah data collection ada meaningful insights. Meaningful insights itu adalah pola-pola yang didapatkan dari data yang sudah dikumpulkan. Iteratif proses itu adalah proses yang berulang kali, berulang. Karena kan yang namanya untuk mendapatkan meaningful insights ini kadang nggak bisa dilakukan sekali, harus beberapa kali. Data collection juga harus dilakukan berkali-kali kan. Lalu data processing. Ini nggak urut ya. Kalau urutannya kan sebenarnya data collection itu dilakukan melalui iteratif proses. Meaningful insights didapatkan setelah ada data processing kayak gitu. Terus lanjut soal berikutnya. Integrasi dunia virtual dan dunia nyata ada skema Society 5.0. Contoh yang paling benar ya. Ini kok Akemen nih pilihannya. Di sini juga pilihan yang banyak ya. Pilihannya boleh lebih dari 1. Kalian betul ya, vote-nya memang yang paling banyak adalah data ketinggian sungai.
Kalau yang berikutnya adalah ini simulator perang itu juga masuk ya, untuk melatih tentara supaya tanpa fatality. Fatality itu tanpa ada kerugian nyawa. Misal latihan perangnya gagal, nggak mati dia. Salah tembak, nggak ada yang rusak ini apa gedungnya. Peluru nggak berkurang, itu kan simulator. Lalu AI untuk peramalan nilai tukar uang ini juga masuk ya, integrasi ya. Nah, oke. Jadi nanti ditambahi yang kurang-kurang itu. Terus, loh, ini kelas A ya, geser kelas B. Set. Nah, ini kelas B. Jumlah manakah yang paling menggambarkan dilema? Society 5.0. Jawabannya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kalau menurut vote kalian masih banyak jawab yang salah ya. Jadi manakah yang menggambarkan dilema yang dihadapi oleh Society 5.0 itu adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Itu ada di bukunya, itu ada. Kalau kalian baca betul di situ ada. Ini nih, ini benar ini jawaban ini, menjamin kenyamanan, ini ya, ini kan jawaban betul ya, jawabannya betul semua ini betul semua jawabannya. Tapi yang paling betul itu sebenarnya adalah menjamin kenyamanan individu tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Dilemanya kayak gitu ya. Yang paling menggambarkan, kalian harus baca ini nih. Semuanya ini kalau kalian baca betul bukunya itu, menurut dia, maka yang paling tepat itu adalah ini. Contohnya ada di AC itu loh. Ya. Nah, bisa dibaca lagi nanti ya. Terus next. Bapak permisi izin Pak. Yuk. Saya screen-nya belum muncul Pak. Apa? Iya. Nggak bilang dari tadi kalian nih. Mesti nggak fokus nih kalian nih. Saya juga nggak fokus jadinya. Udah jalan setengah baru ini. Tapi saya harus koreksi yang mana nih? Q1. Tadi banyak yang salah masih ya. Yang kelas A. Kelas A itu terutama yang ini, boleh pilih beberapa. Udah kelihatan ya sekarang? Makanya kalian harus merhatikan ini, Google Meet itu bukan berarti kalian off cam terus ngerjain yang lain. Sekarang waktunya fokus, tadi kan udah, sekarang fokus. Kalau ada pertanyaan yang ini, pilih lebih dari satu. Ini kalian semuanya yang pilih lebih dari satu masih kurang pilihannya, belum pilihan yang berikutnya belum ada. Saya tak balik society. Nah ini tak kembalikan ya. Ini kalian pilihannya kan hubungan masyarakat dengan teknologi, padahal mengharuskan kita melihat hubungan antara masyarakat dengan teknologi dan yang di jembatan juga. Pokoknya yang pilih lebih dari satu itu kurang pilihan jawaban yang benar ya ini. Ya. Skema yang betul tentang Society 5.0. Nah ini. Data collection, meaningful insight, sama iterative process dan data processing. Lalu integrasi dunia virtual ini juga pilih lebih dari satu ya. Kalau contoh yang paling betul, ini boleh pilih lebih dari satu. Beda, ini udah beres. Kelas B. Kelas B warna hijau. Nah, yang pertama, manakah yang kok ada jumlahnya sih? Manakah yang paling menggambarkan dilema dihadapi oleh Society 5.0? Nah, kalian milihnya masih menyeimbangkan ya. Betul semua jawabannya, tapi yang paling betul adalah menjamin kenyamanan tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
Terus next. Oke. Peran yang dimainkan IoT. Oh nggak bisa diedit judulnya. Ini loh jumlah itu dihilangkan. Peran yang dimainkan IoT dan AI dalam mewujudkan model permasalahan dunia nyata. Nih, di sini udah pada benar semua ya. Oke, kita lewat. Jumlah apa? Kok ada jumlahnya sih? Apa yang membedakan Society 5.0 terhadap integrasi nyata virtual dengan sistem sebelumnya seperti pembangkit listrik dan transportasi kereta api? Ini juga mayoritas sudah bisa membedakan ya pilihannya. Nah, itu ya. Bagaimana model dunia maya sebagai ruangan? Ini juga kalian sudah jawabnya benar. Terus lanjut. Dalam konteks kemacetan, apa yang terlihat sebagai aspek penting dalam menerapkan solusi? Ini juga vote ya, benar ya. Identifikasi penyebab kemacetan dan keterhubungan dengan lain-lain. Oke, terus jumlah peran apa yang mereka ada dalam memahami interaksi antara berbagai layanan? Itu secara akurat mengidentifikasi ya, udah benar. Terus yang terakhir, fungsi utama ini adalah untuk mengumpulkan, udah banyak betul ya. Nah ini harus nanti kalian hanya bisa akses yang ini, jadi bisa disimpan ya, karena nanti soal-soal ini itu akan muncul di UTS dan UAS. Ya, jadi harus dipahami betul. Muncul lagi itu dalam bahasa yang berbeda tentunya ya. Lalu ini kelas C, apa yang membedakan antara knowledge intensive society sama data driven? Di sini jawabannya udah banyak yang betul ya. Sesuai vote-nya adalah fokus pada pengumpulan dan berbagi pengetahuan. Knowledge intensive sama data driven. Terus, apa yang dimaksud istilah supersmart society? Super smart. Di sini kalian milih yang mayoritas ya. Mayoritas itu masyarakat memiliki akses luas ya. Lalu masyarakat yang gemar menggunakan data. Yang paling benar itu sebenarnya masyarakat yang berhasil menerapkan strategi perbaikan masyarakat. Ya, yang paling benar ya, super smart society. Kalau punya akses luas, semuanya sekarang akses luas tapi lah smartnya kemana? Smart kan kata kuncinya sebenarnya kan smartnya ini super smart ya, yang berhasil menerapkan lah. Itu baru smart. Terus lanjut ya. Jadi itu salah tadi ya yang ini salah ya. Harus diganti dengan yang berhasil menerapkan. Hei. Allah. Ini apa perbedaan? Perbedaan antara informasi dan data. Ini oke. Ya benar ya, informasi adalah data yang bermakna. Sedangkan informasi data yang bermakna yang dipilih dan diproses untuk suatu tujuan. Oke, terus next. Apa yang ditekankan? Kalian masih banyak vote ya. Tapi untungnya banyak yang vote juga jawabannya. Yang ditekankan sebagai pentingnya knowledge dan pengetahuan di society 5.0. Nah, itu pentingnya pengetahuan memungkinkan diturunkannya solusi berdasarkan analisis data. Oke, sesuai. Ini peran apa yang dimainkan dalam oleh universitas dan dunia usaha dalam transisi menuju knowledge intensive society. Ini vote ya. Nah, oke. Membantu menemukan industri baru. Terus apa yang penting
bagi mereka yang menganalisis atau menggunakan data dalam knowledge intensive society. Literasi data yang cukup. Terus terakhir kita lihat, nah ternyata juga sesuai food. Jadi nanti karena data ini, data key 1 to review itu sudah bisa diakses oleh para PJ, silakan disesuaikan tadi ya, yang salah-salahnya. Saya nggak benerin, kalian yang benerin sendiri sesuai dengan kunci yang sudah saya share di sini. Kalian kan bisa screenshot, bisa menyesuaikan sesuai apa yang saya sampaikan tadi. Oke ya, kita lihat yang Q2 apakah sudah selesai. Q2, multiple choice. Kok hilang datanya? Oh gini, langsung N. Oke. Nah, ini cepat juga saya cepatkan ya. Itu ada di quiz. Set. Saya ngeliat yang paling benar jawabannya paling banyak itu di sini. Oh, udah asal. Nah, untuk yang ini data yang pertama, in data driven society, jawabannya adalah yang ini ya. Saya pakai kuis saja lah. Ah, ini yang nggak kuis. Nah, yang pertama, jawaban pertama in data driven society ya. Terus yang kedua, to drive, udah benar. Terus yang ketiga adalah konsultasi, benar. Terus keempat, teknologi menyediakan, ya, provide. Terus kelima adalah minimizing, oke, benar juga. Terus untuk mengurangi yang berikutnya, reduce exhaust fumes, oke. Oh, banyak yang salah masih ya di sini ya. Tuh. Terus yang ketujuh adalah istilah intelligence adalah ini ya, intelligence equates. Wait, kalian jawabnya masih refers to human decision making process. Wah, belum tepat ya, ini benar tapi kurang tepat. Yang benar adalah intelligence equates to information and knowledge derived from data. Yang namanya intelligence itu adalah sama dengan informasi dan pengetahuan yang didapat dari data. Terus next. Yang berikutnya adalah contoh yang paling benar, accessing benar. Nah, lewat. Terus ini role-nya AI, learn from data inputs dan drives. Oke. Terus saya apa? Tentang masa depan lalu lintas, ya. Nah, oke, ini benar juga nih. They will become less efficient due to technological limitation. Terus 11, kenapa AI penting untuk mengontrol lampu lalu lintas? Karena human design program cannot consider variabel yang bermacam-macam. Oke, next. Ini benar. Set. Data, bagaimana data mempengaruhi pengambilan keputusan? Oh iya, udah benar ya. Menyediakan data secara real time, komprehensif, insights, dan aspek-aspek bermacam-macam dari masyarakat. Kemudian kita cek 13. Implikasi dari data driven society untuk perencanaan di masyarakat ya. Real time, voluminous, dan insights. Sudah betul.
Nah, keputusannya betul ya. Terus, set. How would you describe transition from human control ke AI control as a progression towards more efficient people-centric society? Oke, betul. Terus yang berikutnya itu signifikansi atau makna dari intelligence pada data-driven society. Di jawabannya adalah intelligence refers to the capability of human to process. Oh, salah. Yang benar adalah intelligence equates to the automated ya. Yang benar ini. Intelligence equates to the automated decision making processes driven by AI. Nomor 16 belum. Nah, nomor 16. Ini kalian jawab global competition sama benar, sip. Nomor 17. Siapa yang memimpin ini? Industri 4.0 adalah Henning, benar. Berikutnya 18, teknologi yang jadi pusat dari konsep industri 4.0, AI, oke. Lalu cost reduction, oke. Lalu 20 yang membedakan antara keempat 4.0 industri dan sebelumnya integrasi data, oke. 21 Kevin Ashton, benar. 22 Tron Project, benar. 23 to revolutionize society. Loh, tujuan industri 4.0 menurut Jerman itu adalah untuk bukan revolutionize society tapi minimize manufacturing cost, yang betul ya. Terus nomor 24 benar nggak nih? Society focus on creating a better society, oke. Nomor 25, target industri 4.0 vision adalah manufacturing environment. 4.0 manufacturing ya? Ya, oke, betul. 26, physical space emphasize in society 5.0. Society ya, benar. Terus 27, role dari cyber physical system to integrate information horizontal and vertical. Benar. Nah, terakhir kelas C. Kelas C itu nggak ini. Oh, ini ya bawahnya. Kelas C mulai dari challenges balancing societal. Nah, benar nih. Individual needs. 29 habitat innovation, oke. Tetap. Lalu berikutnya 30 living spaces or habits, ya benar. 31 adalah technological advancement, oke. Lalu ini ini salah nih. Faktor utama yang menentukan kesuksesan industri 4.0 sama society 5.0 itu adalah kolaborasi ini Western countries dan China. Ya, nanti dibaca lagi. B. Ini sebentar. Nanti dibaca lagi ya, cek di bukunya. Ini antara ini mana sih? Balancing. Ini loh. Di sini ada technological superiority. Nanti kalian cek lagi yang 32, ini menarik ini. Nah, terus lanjut. 33. Primary challenge pada society 5.0. Nah, ini benar. Terus bawahnya lagi technological innovation pada inti dari industri 5.0 dan society 5.0 industri 4.0. Technological innovation, oke, pasti. Kelima, future society 5.0 super smart society ya. Lalu ini society 5.0 benar.
Main fokus 4.0 ada revolutionizing industry, benar. Lalu primary focus creating better society, oke, diulang-ulang aja ini soalnya. 4.0 pada cyberspace, integrating information, ya. Betul. Terakhir 40 akhirnya. Tracking, ya betul. Yes. Jadi ada beberapa yang harus kalian sesuaikan ya, sesuaikan karena di buku semuanya ada, saya ambil dari buku ini. Soal-soalnya saya ambil dari buku dan kalian bisa menyesuaikan jawabannya. Beberapa ada yang sesuai, beberapa ada yang masih belum tepat. Jadi ini bisa diakses kembali dan kalian koreksi aja ya. Oke, dah itu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dulu ya. Agak lebih 10 menit, 11 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di waktu yang sama ya minggu depan. Minggu depan kita masuk ke chapter 2. Seperti biasa, nanti chapter 2, saya bukakan dulu. Chapter 2. Nih kan. Chapter 2. Inovasi di habitat. Di situ ada banyak ya. Konten dulu. Habitat innovation itu ada berapa bagian? Kalian bisa mempelajari mulai dari ini 2.1 dan 2.2. Kita nanti seperti biasa langsung kuis ya, penjelasan sebentar tentang apa ini 2.1 ya, apa itu yang disebut sebagai social issues-nya, kemudian geser ke habitat innovation framework-nya. Udah, ada 2 chapter ini kalian pelajari dulu ya, 2 chapter. Nanti chapternya ada banyak ini, saya lihat chapter 2 sampai sini. Oh, chapter 1 aja lah, chapter 1 aja dulu ya. Chapter 2.1 dipelajari dulu, dibaca-baca. Minggu depan saya akan memberi sedikit materi untuk menguatkan aja isi dari chapter 2.1 sebenarnya ngapain, lalu kita kuis seperti biasa ya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.